Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ada. Waalaikumsalam. Kalian dari mana nih kameramen? Dari rumah. Rumah. Sehat ya kalian ya? Sehat. Alhamdulillah. Syukur. Jadi apa cerita? Saya mau bertanya. Oh, bertanya. Masalah apa nih? Kan begini Ustaz. Coba apa nih? Jelaskan. Coba Kan gimana? teman kita ada yang Kristen. Kan tahun ini tahun Natal kan. Ya betul. Bukan tahun gajah, bukan ya. Tahun Natal. Kan teman kita ada yang Kristen. Jadi kita boleh tak mengucapkan tahun Natal. Apa? Selamat Natal. Oh. Jadi kalian kesini ramai untuk menanyakan hukum bagaimana mengucapkan Selamat Natal. Betul itu betul. Kalian punya kawan Kristen di sekolah? Betul. Banyak Banyak ya? Oh, enggak terlalu gitu kan. Tapi baik kan? Oh, baik. Baik, tidak saling Pernah dia macam gitu Ustaz? pukul atau gimana gitu. Tidak pernah kan? Baik kan? Tidak memerangin gitu, tidak. Dia juga pernah Ustaz. Ada orang yang lagi kelahi, dia kayak ada berarti juga. Jadi gimana? Mau dijawab sekarang? Besok. Sekarang. Sekarang ya. Jadi hukumnya ya, bagaimana hukum mengucapkan Selamat Natal gitu kepada non Muslim. Nah, baik, di sini Ustadz akan menerangkan, menjawab berdasarkan dalil, ya kan? Setuju? Nah, untuk lebih hati-hatian, ihtiyat ya, takut salah. Di sini ada kitab banyak nih. Iya. Ada kitab fikih tuh. Ya betul. Ada kitab Raudatul Thalibin. Ada kitab I'anatul Thalibin. Ada kitab Kifayatul Akhyar. Ada kitab lagi Fathul Mu'in. Ya kan? Banyak fikih-fikih di sini, kitab-kitab fikih ya. Jadi kita ambil kitab yang simple yang dapat kalian pahami. Setuju tak? Setuju. Setuju. Ya, kita cari kitabnya ya di sini yang paling dapat dipahami oleh kalian anak-anak kecil. Nah, di sini ada kitab Zadul Hayah. Zadul Hayah itu artinya bekal hidup. Oke. Ya, bekal hidup, yaitu tentang masalah ilmu. Nah, di sini terdapat berbagai macam ya tentang masalah-masalah ya. Nah, kurang lebih daripada 1.500 soal tanya jawab. Kitab kekinian ini guys, ya. Kitab kekinian. Nah, jadi baik, kita cari di sini bagaimana hukum mengucapkan Selamat Natal, ya. Oke, gini agak saya perhatikan. Di Indonesia ini adalah negara yang sangat majemuk, tahu berbagai macam suku, agama, budaya, ras. Betul tak? Betul. Nah, jadi jangan heran, jangan aneh ya. Kalau seandainya ada orang yang mengucapkan Selamat Hari Natal kepada non Muslim, itu dibolehkan, ya. Jawabannya boleh. Nah, apa keterangannya? Kata Al-Imam Ramadan Al-Buti, ya, hal yajzu tahni'atu ghairil muslimin, apakah boleh ya gitu kita mengucapkan selamat tahun baru atau selamat hari Natal kepada non muslim? Ya. Maka jawabannya adalah ya juju tahniatul kitabiyyin, itu dibolehkan. Maka jawaban di sini adalah khilaf ya. Khilaf itu ada perbedaan, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, yang mengatakan boleh itu karena apa? Menurut literatur fikih yang lama ya,
fikih klasik, hal tersebut itu tidak diperbolehkan justru mengucapkan selamat hari Natal. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Dengan sebab memandang pada waktu itu memang Islam dengan kafir itu hubungannya itu tidak baik. Paham tak? Tidak baik, tidak akur, paham? Tidak bertoleransi. Tidak ada toleransi. Nah, maka asumsi mereka itu kalau ada umat Islam yang mengucapkan selamat hari Natal, asumsi mereka bahwa Islam itu mendukung kepada peribadahan mereka. Nah, maka diharamkan, ya, tidak diperbolehkan. Nah, yang jelas fikih dulu dengan fikih zaman sekarang itu sama tidak? Beda. Beda. Tidak sama, ya kan? Kalau fikih sekarang ini, dan anak perhatikan ya, di mana toleransi dan saling menghargai itu sangat dibutuhkan nggak? Ya. Sangat dibutuhkan dalam moderasi beragama, ya kan? Saling menghargai demi apa? Demi terciptanya keharmonisan antara umat beragama. Jadi harmonis itu bukan hanya di rumah tangga saja, di dalam beragama juga harus harmonis. Islam dengan Kristen harus harmonis, Kristen dengan Buddha harus harmonis. Artinya saling toleransi, ya kan? Nah, maka Syekh Ramadan Al-Buti menjelaskan hukum mengucapkan selamat Natal itu adalah diperbolehkan dengan syarat apa? Nah, di sini dijelaskan bisyartin, dengan syarat Allah yashtarika ma'ahum fi ibadatihim, dengan syarat kalian tidak ikut-ikutan, ya, ma'ahum dengan mereka fi ibadatihim, di dalam ibadah mereka. Paham tak? Hah? Kalau mereka haleluya haleluya atau misalkan joget-joget di gereja atau apa, mengadakan ibadah-ibadah ritual-ritual mereka, kita tidak boleh ikut, ya, dengan syarat kan di sini Allah yashtarika ma'hum fi ibadatihim, kita jangan ikut-ikutan campur di dalam peribadahan mereka. Paham tak sampai di sini? Kalau sepakat mengucapkan selamat itu adalah diperbolehkan, ya kan? Sebabnya kenapa? Karena umat Islam dengan umat agama yang lainnya itu, kita ini semua itu adalah memiliki hajat muamalah, ya, harus memiliki hubungan antar sesama, antar agama itu menjalin hubungan yang baik, harus saling menjaga hubungan yang baik. Nah, terkecuali kalaulah kafir itu kafir yang betul-betul memerangi Islam, baru itu kita perangi. Kalau yang tidak memerangi Islam, wajib kita lindungi. Paham ya? Jadi jawabannya boleh, ya, mengucapkan selamat hari Natal selagi kita tidak mengikuti ibadah-ibadah mereka, dan kita pun di dalam hati niat untuk mengingkari peribadahan mereka, tidak membenarkan ibadah-ibadah mereka. Tetap yang kita ibadahin itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita mengucapkan selamat Natal kepada mereka itu adalah sebatas untuk menebar kebaikan. Paham? Menebar kebaikan. Jadi jawabannya adalah boleh, ya gitu. Ada lagi yang berpendapat tentang mengucapkan Natal itu tidak boleh. Ada seperti Abdul Aziz bin Baz, kan gitu, ada kan. Yang membolehkan itu Syekh Ali Jum'ah, Yusuf Qaradawi, itu fatwa Mesir tuh membolehkan, ya, fatwa Mesir tuh membolehkan. Nah, jadi ada dua versi jawaban, ada yang membolehkan, ada yang
tidak memboleh. Tadi itu dua-duanya benar. Dua-duanya benar kan gitu ya. Jangan dipermasalahkan, sebab hal yang seperti ini itu adalah hal yang sifatnya ijtihad ya. Jadi kalau yang menganggap benar ya gitu, jangan menganggap 100% benar gitu ya. Kalau ada yang berpendapat tidak diperbolehkan, jangan ditentang juga ya. Nah, sama-sama punya dalil. Demi apa? Demi menjalin kesatuan dan kesatuan, kebersamaan. Sebab kenapa? Indonesia maju, Indonesia berkembang, ekonominya berkembang dengan apa? Dengan kebersamaan, dengan persatuan dan kesatuan. Betul tak? Baru Indonesia akan bangkit, Indonesia akan berkembang, Indonesia akan maju. Nah, maka dengan syarat kita bertoleransi, saling menghargai. Paham ya? Paham. Nah, jadi kalian kalau mengucapkan selamat Natal kepada mereka, niat dalam hati ya, niat dalam hati. Niatnya apa? Niatnya gini, dengan niat tidak membenarkan ya, tidak membenarkan ibadah-ibadah mereka. Paham tak? Hanya sebatas di mulut doang mengucapkan selamat Natal. Paham? Gitu. Jadi sampai di sini paham ya? Paham. Jadi dengan syarat tadi ya, bisyartin Allah yastarika ma'hum fi ibadatihim, dengan syarat pengucapannya itu kita tidak ikut campur dalam peribadahan mereka. Paham ya? Paham. Nah, itu namanya toleransi. Ya. Kan Nabi Muhammad tuh gitu. Nabi Muhammad dulu interaksinya sama orang-orang Yahudi. Baik gak? Baik. Menjalin hubungan baik. Nah, kita mengikuti contoh-contoh baginda Nabiullah Karim Muhammad. Jadi Ustaz, waktu dulu ada Natal juga. Waktu dulu ada Natal juga. Waktu dulu tuh ya ada. Kan takbir tuh dari dulu ada. Gitu kan? Paham? Paham. Jadi kalau ada yang nanya, kalian boleh tak mengucapkan Natal? Gitu kan? Jawabannya boleh ya. Boleh, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Abis itu mereka tanya, abis itu Terus apa alasannya? Kayak apa? Itulah. pengucapan tadi alasannya membolehkan. Kan alasannya gini, fikih zaman dulu, fikih klasik dengan fikih sekarang itu berbeda konteksnya. Paham? Agasa jawab. Dulu itu umat Islam dengan non muslim, dengan kafir itu hubungannya tidak baik. Perang terus, konflik terus, saling bunuh, betul tak? Ya kan, tak pernah damai. Nah, sekarang ini, saat ini, zaman now, zaman sekarang 2020 bahkan 2021 dan seterusnya itu toleransi sangat dibutuhkan. Betul tak? Betul. Ya. Kenapa? Demi kesatuan dan persatuan. Ya kan? Dalam masalah akidah baru kita harus jaga itu. Kalau untuk masalah buruknya tidak jadi masalah. Untuk akidah tidak bisa ditawar lagi. Tak boleh ya. Nah, dengan masalah akidah yang tadi itu, kita jangan mengikuti ibadah-ibadah mereka. Ngerti kan? Gitu. Paham ya? Paham. Kira-kira jelas jawabannya? Jelas. Sangat jelas. Ya. Udah. Jadi gitu aja dari Ustadz. Mudah-mudahan jawaban ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kalian, gitu ya. Bahwa ilmu agama itu adalah sangat luas, ya nggak? Jangan memikirkan menafsirkan agama itu dengan rokyu, dengan pikiran sendiri ya. Menurut saya, menurut anak, ya kan, itu tidak boleh. Harus berdasarkan wahyu, ya. Harus berdasarkan dalil. Ada bila dalil kari khurujamin juburin. Ngomong tanpa dalil itu ibaratkan angin yang keluar dari jubur, yaitu kentut, sama dengan bohongnya, betul tak? Bohong. Kalau polisi menangkap seseorang tersangka itu apa yang dicari? Bukti. Kamu maling, mana buktinya?
gak ada bukti, mau gak mau proses, berarti Anda bohong. Nah, bisa-bisa kita dituntut balik karena menyebarkan berita bohong. Alah. Itu aja kita bukan. Oke, mantap. Mantap. Wallahu alam bisawab. Terima kasih kalian sudah datang ke rumah saya. Mudah-mudahan langkah-langkah kalian ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti dimudahkan oleh Allah menuju jalan ke surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Nah, baik, demikian pemirsa ya. Nah, itu sekilas. Ini anak-anak kami dari Masjid Al-Qanaah yang datang dari jauh ya, menyeberang pulau. Hanya satu yang mereka tanya, yaitu bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal yang tadi kita bahas bersama-sama. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.